Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi Quran Surah Al-Maidah ayat 72 sampai 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Yang artinya sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Ayat di atas menggunakan lafaz laqad yang masuk ke dalam fi'il madhi yang bermakna taukid, di mana hal itu berarti sungguh telah kafirlah orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, sebagaimana kepercayaan penganut agama Nasrani sampai saat ini. Menurut akidah Islam, tidak mungkinlah Allah itu berupa manusia. Kata kafaro terambil dari akar kata yang bermakna menutup wujud Allah dan keesaannya, sedangkan dia sebenarnya adalah suatu hakikat yang sangat jelas. Bukti-buktinya terhampar di alam raya dan pada diri manusia. Tetapi sebagian manusia enggan melihat dan berpikir tentang bukti-bukti itu. Keengganan tersebut sama halnya dengan menutup bukti-bukti kebenaran itu. Maka seseorang yang tidak mempercayai wujud dan keesaannya dinamai kafir. Masih banyak objek lain yang ditutupi oleh manusia, tetapi hal ini merupakan bentuk kekufuran atau penutupan hakikat yang terburuk, karena apa yang ditutupi itu merupakan suatu hal yang sangat jelas serta hakikat yang sangat mutlak. Kata kafaro mempunyai 5 macam pengertian. Yang pertama, kufur yang tidak mengakui wujud Allah. 2. Kufur yang mengetahui kebenaran tetapi menolaknya. 3. Kufur nikmat, yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah pada dirinya. 4. Kufur dengan meninggalkan atau tidak mengerjakan tuntunan agama walaupun tetap percaya. 5. Kufur baro'ah atau kufrun baro'atun, artinya berlepas diri dari jamaah tauhid. Wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Yang artinya, berkata Al-Masih, wahai Bani Israel, hendaklah kalian menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Sedangkan Al-Masih yang dalam agama Islam disebut Nabi Isa tidak pernah menyuruh pengikutnya untuk menyembah dirinya, tetapi beliau menyuruh pengikutnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan semesta alam. Sebab itu adalah tauhid yang murni dan totalitas yang harus diimani oleh para pengikut Rasul, termasuk pengikut Nabi Isa alaihi salam. Barang siapa yang menyimpang dari paham tauhid tersebut dianggap telah kafir, bahkan musyrik, sebagaimana penjelasan ayat berikutnya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan atau sesuatu dengan Allah,
maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Kepercayaan akan adanya Tuhan lain selain Allah membawa pengikutnya menjadi musyrik yang diancam masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana keterangan para mufasir berikut ini. Makna haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar au jabalahun nara wa harrama alaihil jannah, yaitu makna Allah mengharamkan surga atasnya adalah tempat tinggalnya neraka, dan Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan atasnya surga. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik kepadanya, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi orang-orang yang Ia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun au mu'minatun. Sesungguhnya surga itu tidak dimasukinya kecuali jiwa yang berserah diri dan beriman. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan penggalan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma lidzalimina min ansor. Yang artinya, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Kezaliman yang paling besar adalah kezaliman kepada Allah, karena telah menyekutukan sesuatu dengan Allah tanpa ada bukti yang nyata. Kata ansorin artinya penolong-penolong berbentuk jamak, tetapi ia didahului oleh huruf min, dan sebelumnya ada huruf ma yang menafikan penolong-penolong itu, sehingga secara keseluruhan kalimat ini bermakna meniadakan seorang penolong pun dalam bentuk dan cara apapun. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, yang artinya sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Dalam ayat di atas ditegaskan kembali bahwa benar-benar telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu tapi juga tiga, di mana akal rasional manapun tidak akan mampu untuk mencernanya, karena ia telah keluar dari nalar yang lurus, sehingga banyak menjerumuskan umat manusia kepada kekafiran dan menjauh dari kesucian akidah yang lurus. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid, yang artinya, sedangkan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang tunggal atau esa. Maknanya, yaitu padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Hal ini dipahami dari penggunaan kata min yang didahului kata ma. Redaksi semacam ini menafikan segala sesuatu dari yang terbesar sampai kepada yang sekecil-kecilnya. Redaksi ini bertujuan menafikan keyakinan Trinitas dalam segala bentuk dan pemahaman, sebagaimana yang
tertulis dalam Tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Yang artinya, dan jika mereka tidak berhenti dari apa-apa yang mereka katakan itu, pasti akan menyentuh orang-orang yang kafir di antara mereka azab yang pedih. Para pendengar yang dirahmati Allah, apabila mereka tidak berhenti untuk mengatakan kata-kata kemusyrikan itu, maka Allah pasti akan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih, di luar kemampuan manusia untuk menanggungnya. Seolah-olah ia mati, tapi ia sebenarnya hidup dan merasakan azab yang terus-menerus menyiksanya, dan tiada harapan azab itu akan berhenti atau jeda. Sebagaimana yang tercantum di dalam Quran surah Al-A'la ayat 12 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Yang artinya yaitu orang yang akan memasuki api yang besar atau neraka. Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Kita lanjutkan dengan potongan ayat berikutnya. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah ini menunjukkan bahwa pintu taubat itu masih terbuka untuk mereka. Allah memberi harapan kepada mereka dengan rahmat dan karunia-Nya agar mereka segera memohon ampun kepada Allah dan Allah dapat menurunkan rahmat-Nya. Taubat menurut Ar-Raghib Al-Asfahani adalah meninggalkan perbuatan dosa karena jeleknya perbuatan tersebut, menyesali terhadap perbuatan yang telah dilakukan, bertekad kuat untuk tidak melakukannya lagi, dan memperbaiki sebisa mungkin perbuatan yang masih bisa diulang. Sedangkan istighfar artinya memohon ampun melalui ucapan dan perbuatan. Dalam ayat di atas, Allah tidak hanya menyuruh untuk memohon ampun hanya dengan lisan saja, tetapi dengan lisan dan perbuatan. Orang yang melakukan taubat memiliki kejernihan jiwa, karena jiwa telah kosong dari keburukan-keburukan dan dosa-dosa, sehingga mudah untuk mencerna, mentransformasi nilai-nilai ketuhanan dalam dirinya. Sedangkan orang yang belum melakukan taubat tidak mengerti arah dan jalan, berputar-putar dalam kehidupan dunia yang nisbi, sehingga akhirnya hidupnya habis dipergunakan untuk sesuatu yang bukan merupakan tujuannya diciptakan oleh Allah, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan Az-Zariyat ayat 56 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya,
Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Para malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu orang-orang yang membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Sedangkan kami selalu bertasbih dengan memujimu dan mengucapkan kalimat-kalimat suci untukmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, taubat adalah membersihkan kehitaman hati sehingga memunculkan amal-amal baru, dan ia juga sebagai syarat diterimanya amal. Di akhir ayat ini, Allah menyatakan dirinya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang jika mereka benar-benar ingin bertaubat kepadanya. Demikianlah tadabbur Quran surah Al-Maidah ayat 72 sampai 74. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjaga kita semua dari hal-hal yang membawa kepada kemusyrikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.